Halo, selamat siang Kak Elizabeth Geraldine. Perkenalkan, nama saya Gede Madadi Putradnyana dengan NRP 5025251153. Di sini saya akan melakukan demo karena kemarin saya tidak ikut Zoom ke Telegram itu. Jadi ya sudah, saya langsung aja. Yang pertama kita mulai dari CDM-nya. Kita mulai dari entitas staff dulu. Staff itu dia punya beberapa atribut. Yang pertama NRP berupa integer sebagai primary identifier-nya. Terus ada nama lengkap, varchar yang panjang maksimalnya 100, jenis kelamin. Ya, itu saya memakai enam, ya laki-laki atau perempuan, tapi bisa juga harusnya pakai char ya. Charnya itu nanti L atau P. Terus ada alamat, sama juga. Dan nomor telepon. Kemudian dia punya relasi dengan transaksi, yaitu transaksinya one to many, tapi ini harusnya gini ya, harusnya nggak tahu sih ini. Ya udahlah. Jadi transaksi dia punya ID berupa integer, terus ada waktu pemesanan, pembelian harusnya, waktu pembelian, timestamp, metode pembayaran ini udah dikasih tahu di soal ya. Jadi ada 3 metode: transfer bank, kris, dan tunai. Lanjut ke pembeli. Pembeli itu dia punya ID berupa integer dan nama lengkap. Kemudian lanjut ke pendaftaran seminar. Seminar itu dia punya ID, ini emailnya peserta ya, terus nomor HP juga sama, nomor HP peserta dan alamat. Terus ini relasinya ini apa? Ini harusnya ini one to relasinya harusnya satu ke satu opsional. Tapi ini karena dia ini weak entity ya, jadi ini saya pikirnya harus ada kayak gini, tapi rasanya enggak deh. Ya, jadi dia satu ke satu opsional aja. Terus lanjut ke ini apaan? Ini ada pembelian merchandise. Ini harusnya nggak perlu sih ya. Soalnya kalau di jawaban dia nggak ada. Tapi saya mikirnya satu transaksi itu dia bisa beli banyak merchandise, terus banyak apa dari satu merchandise itu dia juga bisa dibeli di banyak transaksi. Jadi kalau di satu transaksi itu dia beli merchandise A gitu misalnya, dia harus ada kuantitasnya. Tapi harusnya nggak perlu deh. Oh ya, sama ini juga harusnya ini jangan opsional, ini harusnya mandatory sih. Ya, jadi ya gitulah. Jadi ini harusnya many to many dari transaksi ke merchandise. Oke, lanjut ke merchandise. Ini entitasnya kepotong namanya ya. Sorry. Jadi ini nama, terus ini ada harga, ada tipenya pakai 6 juga. Terus ada sub event. Ini udah dikasih tahu di soal. Ini PI-nya kepotong ya. Eh, uh, oh ya, ini gara-gara tabelnya di reset waktu itu. Ini harusnya ada ID-nya sih, merchandise ini. Benar gak sih? Bentar, saya juga belum ngecek. Oke, lanjut aja ke PDM. Oh kan, ini ada ID-nya. Oke lah. Staff, yang pertama. Oh ya, ini rasanya semuanya mirip-mirip kayak yang CDM, tapi ada bedanya dikit. Yang pertama dari transaksi, karena dia staff ke transaksi ini one to many, jadi dia harus nyimpen foreign key-nya staff ya. Terus sama juga dari pembeli itu nanti disimpan sebagai foreign key di transaksi. Terus nah ini yang benar sih, harusnya opsional aja. Yang pendaftaran seminar itu juga dia nyimpen foreign key-nya dari pembeli karena dia adalah weak entity, jadi dia tuh dependent sama pembeli gitu. Dan oh ya, ini kan tadi harusnya transaksi ke merchandise ini langsung aja many to many. Tapi kalau sekarang itu kita bikin entitas baru namanya pembelian merchandise. Pembelian merchandise itu nanti dia nyimpen ID-nya dari transaksi dan merchandise ini sebagai foreign key-nya di sini. Foreign key juga nanti jadi primary key-nya dia. Terus yang saya bilang tadi kuantitasnya di sini. Oke.
Oke, saya rasa merchandise nggak ada yang beda ya. Oke, rasanya sekian dari saya. Terima kasih.